Pemirsa, kita akan memasuki kabar nang Panambayan. DPD Partai Hati Nurani Rakyat Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat pimpinan daerah di ruang Edelweiss Hotel Gisain, Jalan Ayani, Pal 4,5 Banjarmasin, 3 hari Sabtu 27 Juli 2024. Rapimda yang dilaksanakan ini untuk membicarakan program-program Partai Hanura di Kalimantan Selatan yang sudah dijalankan maupun yang belum dijalankan. DPD Partai Hati Nurani Rakyat Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat pimpinan daerah di ruang Edelweiss Hotel Gisain, Jalan Ahmad Yani, Pal 4,5 Banjarmasin, tengah hari Sabtu 27 Juli 2024. Rapimda ini dihadiri Wakil Ketua Umum Bidang Pertahanan Wan Keamanan DPP Hanura, Maijen TNI Purnawirawan Rudolf A. Buntar-Buntar, Ketua DPD Partai Hanura Kalimantan Selatan Abdul Munasib Haliki, Sekretaris DPD Partai Hanura Kalimantan Selatan Taufik Nur, serta Ketua DPC Partai Hanura se-Kabupaten Kota di Kalimantan Selatan. Wakil Ketua Umum Bidang Pertahanan Wan Keamanan DPP Hanura, Maijen TNI Purnawirawan Rudolf A. Buntar-Buntar, Wetakoni Prima TV memadahakan, hanyar muncul saikung ngaran jelang musyawarah nasional pemilihan Ketua Umum yaitu Osman Sabta Odang. Menurut Rudolf A. Buntar-Buntar, selain Osman Sabta Odang, belum ada saikung ngaran nang potensial untuk memimpin Partai Hanura. Karena untuk menjadi ketua umum kada hanya memiliki kemauan, namun kemampuan kepemimpinan nang baik, elektabilitas nang tinggi, serta kuat dari sisi finansial. Bahwa rapat pimpinan daerah Partai Hanura Kalimantan Selatan ini seperti dijelaskan oleh Ketua DPD dilakukan dalam rangka koordinasi, terus membuat suatu pernyataan yang akan diajukan kepada DPP, terutama tadi disampaikan masalah penyelenggaraan Munas. Karena pada bulan Desember itu adalah pilkada dan sebagainya, itu termasuk pelantikan dan sebagainya. Sehingga kalau dilaksanakan Munas pada bulan Desember itu banyak hambatan, tidak fokus. Jadi diajukan, disarankan untuk maju. Saya belum berani menyampaikan bahwa itu akan diajukan, tetapi informasi awal bahwa dari DPP pada prinsipnya setuju, hanya tanggalnya belum dipastikan. Itu yang pertama. Yang kedua, rapat pimpinan daerah juga menentukan adanya suatu kesepakatan untuk memilih ketua umumnya. Siapa yang akan dipilih nanti akan dalam rapat ini akan dibicarakan. Ini hal-hal yang perlu disampaikan. Kalau bagi provinsi-provinsi lain tentunya sesuai dengan karakteristik wilayahnya. Ya, yang saya ikuti kebetulan saya Korwil Kalimantan. Kalimantan Barat itu usulan tambahannya provinsinya ditambah, dimekarkan menjadi ada provinsi Kapuas Raya. Itu contoh. Jadi setiap daerah itu punya spesifikasi. Ini mungkin yang ingin saya sampaikan agar rekan-rekan dari wartawan dapat mengetahui secara umum tentang Rapimda Kalimantan Selatan untuk Partai Hanura. Ketua DPD Partai Hanura Kalimantan Selatan Abdul Munasib Haliki memadahakan Rapimda yang dilaksanakan ini untuk membicarakan program-program Partai Hanura di Kalimantan Selatan yang sudah dijalankan maupun yang belum dijalankan dalam merumuskan program-program strategis, termasuk menyusun usulan-usulan ngaran untuk menjadi Ketua DPP Partai Hanura periode 2024-2029. Abdul Munasib Haliki memadahakan hingga kini hanya ngaran Osman Sabta Odang yang masih menjadi pilihan utama untuk kembali maju sebagai Ketua Umum DPP Partai Hati Nurani Rakyat. Kita aja memang sudah ada. Kita melihat berdasarkan dari ketokohan dan kemampuan finansial dari si calon ini. Untuk sementara terus terang aja kami melihat Ketua Umum yang ada itu agak sulit disaingi oleh walaupun ada calon-calon lain. Jadi mungkin nanti kami belum pastikan, kita rapim dulu mengambil rumusan kesepakatan bersama nanti siapa yang kita usulkan. Tapi melihat saat ini kan baru satu yang betul. Cuma yang kelihatannya yang agak menonjol yang ya ketum kita yang ada ini. Memang ada pilihan lain kayak yang belum terlihat menurut Kalimantan Selatan. Sementara belum ada.
Sekretaris DPD Partai Hanura Kalimantan Selatan Taufik Nur menambahkan, usai dilaksanakannya Rapimda, pihaknya akan melakukan deklarasi terkait dukungan pencalonan Osman Sabtaodang sebagai calon Ketua Umum DPP Partai Hanura. Ada melaksanakan atau menyampaikan satu, mungkin dari hasil dari Rapimda, kita akan deklarasi tentang pencalonan Ketua Umum Bapak Haji Osman Sabtaodang sebagai Ketua Umum. Nah, nanti ada deklarasi yang kita sampaikan oleh ketua-ketua DPC, nanti sekaligus bersama nanti dibacakan setelah pelaksanaan Rapim. Alasan tadi mendeklarasikan Osman memang secara kepemimpinan mampu mengembangkan Hanura. Memang selama ini kita melihat beliau aja yang punya kapabilitas untuk itu, karena di samping mempunyai kemampuan yang luar biasa dalam bidang politik secara nasional, dia juga kan pernah menjadi penjabat sebagai ketua DPD. Jadi kalau urusan politik sudah senior beliau. Jadi kalau untuk kan seperti yang disyaratkan tadi, bahwa seorang pemimpin juga di samping kapabilitas juga mempunyai finansial yang mumpuni. Jadi kita melihat selama ini, dan kita melihat secara sesama, kayaknya cuma beliau yang punya yang memenuhi syarat-syarat itu menurut kami dari Hanura.